Poinnya di sana. Karena biasanya kalau kita terjadi beli saham kebanyakan, biasanya yang dibeli kebanyakan itu nggak jadi naik, malah lagi turun. Tapi kalau beli saham itu kedikitan, biasanya kita cuma nitip sendal, tapi jadi naik. Tapi jadi nggak ada rasanya. Kenapa? Yang naik itu tuh kenceng bisa sampai 50%, 100%, tapi nggak kerasa, malah nggak ada impact-nya di porto karena yang kita beli banyak turun turun dikit itu udah ngegerus profit yang udah ada. Jadi money management yang paling utama sih kalau menurut aku sih lebih ke beli saham sebaiknya berimbang di setiap posisi yang dibeli gitu. Jadi kalau kayak beli apa misalnya beli gampangnya tadi ya kita bahas BCA belinya sekian, BRI sekian, Mandiri sekian, itu tuh bobotnya sama. Jadi kayak 100% dana bagi 5 misalnya sama rata. Itu jadi paling efektif gitu. Oke, itu idealnya ya. Karena kalau misalnya pegang kebanyakan ketika itu nggak sesuai trading plan, itu lebih nggak rela untuk cut loss biasanya ya kok. Oh iya 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 iya. Makin banyak kita punya makin gak rela untuk cut loss. Oke. Oke, jadi tadi tips yang pertama itu nggak boleh kebanyakan atau kedikitan ya untuk money. Oke deh. Em, nih kok masih banyak pertanyaan nih. Kayaknya kita emang harus ada sesi lain nih untuk bisa Iya nih, banyak menjawab banget. nih. Kita juga ada mau invite Kak Gloria nih untuk ngebahas Ah soal iya, soal investasi yang lagi menarik nih di saat ini. boleh nih untuk berjaga-jaga krisis ini bisa jadi menarik nih. Tentang apa ini? Tapi jadi menarik. Langsung aja kita invite orangnya ya. Oke. Mungkin Kak Gloria juga bisa nih ada teman-teman yang nanya soal kondisi makro sekarang, mungkin bisa sedikit update. Terus nih sudah ada. Halo, Halo, Halo Glo. halo Tere. halo. Korea Halo kita halo. geng apa? Geng keperangkap di kantor gara-gara macet, Kak. Ini sama nih di kantor. Ya, oh iya. Ini di luar nggak gerak. Iya. Iya, oke nih. Jadi dengar-dengar nih Kago ada produk yang lagi menarik ya nih. Nah, mungkin bisa Kago bisa sharing-sharing dikit nih di saat market seperti ini. Wih, apa sih yang bisa kita lirik nih sebagai investor gitu. Thank you Tere. Thank you. Korea tadi dari awal seru banget tentang bahas market. Sebetulnya juga kalau misalnya apa makroekonomi terus dari Koko bahas tuh itu dampak banget sama obligasi sih. Jadi tuh ini tadi bersinggungan banget tadi pas aku sebelum live meeting sama Tere juga kayaknya sama deh. Jadi apa yang dibahas sama Koko itu juga bersinggungan sama kita. Jadi kok karena teman-teman kan market lagi cukup volatile ya. Jadi kalau misalnya teman pengen cari obligasi, surat utang, terus yang apa namanya kasih return yang fix, terus dia juga di apa namanya di backup sama pemerintah. Ini kemarin per tanggal 26 September itu pemerintah ngeluarin OI 22. Jadi mungkin ada yang tahu nih, tapi pasti Koko sama Tere juga udah pernah dengar. Jadi kalau dibilang kenapa sih pemerintah itu ngeluarin surat utang itu karena untuk pembiayaan APBN 2022 itu nggak cukup dari pajak aja. Jadi mereka pemerintah Bu Sri Mulyani itu harus ngeluarin surat utang. Nah untuk tahun ini itu ada surat utang yang dikeluarinnya untuk nasabah retail. Jadi kalau kita tahu yang ada surat utang ada FX, fixed rate dan lain-lain itu kan untuk pembeliannya dia minimumnya 50 juta tuh. Tere. Kalau misalnya kita udah sering dengar iklannya, itu udah ada surat utang yang khusus untuk dibeli sama retail. Which is dia starting one unitnya itu dari 1 juta aja. Jadi 1 juta dia udah bisa milikin surat utang pemerintah. Dan di apa namanya untuk 1 NIK itu maksimum pembeliannya di 5M, di 5 bio. Jadi ini produk investasi yang sebetulnya dibilang dia zero risk sih, teman-teman. Itu yang penting tuh, Iya, zero risk ya.
Betul, betul kok. Jadi dia tuh emang udah diatur sama undang-undang tuh, ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2002. Itu dia untuk pembayaran pokoknya sama kuponnya, dia itu akan dibayar sepenuhnya sama pemerintah. Ini kalau yang apa yang mungkin belum pada aware ya, ini surat utang tuh kayak apa sih? Jadi sebetulnya kamu kayak minjemin uang ke pemerintah, kamu invest sum of money gitu at the beginning, misalnya kamu taruh 5 juta gitu atau 1 juta deh. Itu nanti ya sampai di jatuh tempo itu kan kamu pinjemin ke pemerintah kan, ada jatuh temponya tuh, maturity-nya sampai kapan. Kalau untuk ori itu dia slightly lebih panjang, dia 3 tahun. Kalau SBR, ST itu dia 2 tahun. Karena ori itu dia bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Tapi kalau yang ditahan sampai jatuh tempo tuh kayak SBR sama ST itu dia 2 tahun aja. Nah, kalau misalnya ditambah lagi uang yang kamu simpan di pemerintah itu, kamu pinjemin ke pemerintah, itu nanti dia akan balikin tuh pada saat jatuh tempo. Dan tiap bulannya itu dapat kupon dari pemerintah. Nah, Kuponnya berapa sih, Gelo? kupon Sekarang ori. ori itu dia di 5,95 kok. Oh, lumayan ya. Iya, di 5,95. Lumayan tuh. Ya, Trading saham dipaksain nyangkut, mendingan dapat 5%. Ya, yang udah yang mencari kepastian ya. Lebih Iya. mungkin bisa dibagi ya sesuai sama profil resikonya. Mungkin ada teman-teman yang merasa wah kayaknya di aset beresiko udah kebanyakan nih porsinya, mungkin emang harus disisihkan sedikit untuk memberi stabilitas ya di spesifikasi gitu. I see. Menarik. Itu penawarannya kapan sih, Gelo? Itu dia kita sampai tanggal 20 sih Kak. Jadi masih ada 2 minggu lagi, sekitar 2 mingguan lagi untuk penawaran yang ori. Wah, lumayan tuh. Ini jadi teman-teman opsi bisa 2 nih. Kalau pesimis beli ori, tapi kalau optimis beli saham yang bullish, untungnya beliin ori. Sama-sama beli ori ya. Ya. Wah, nah kalau untuk teman-teman yang tertarik mau beli itu caranya gimana sih Kak Go? Kita jadi tuh Trimegah itu memang mitra distribusinya pemerintah nih. Sebetulnya kalau mau beli tuh apa teman-teman tuh bisa di banyak tempat, tapi nanti akan ditujukan itu untuk aksesnya di mitra distribusi yang dari pemerintah. Salah satunya itu Trimegah kalau sekuritasnya. Kalau kita tuh lewat website sih teman-teman. Jadi ada sbn.trimegah.id, itu tinggal nanti daftar di sana. Syaratnya cuma warga negara Indonesia sama punya KTP. Itu syaratnya. Oke, jadi udah simple ya sekarang. Nah, ada sebenarnya untuk SBN ini untuk obligasi ini kan mungkin ada orang yang mikir, oh ini biasa mah investasi yang untuk yang orang lebih tua, mungkin untuk anak-anak muda mungkin belum melirik gitu kayak gue masih muda, maunya yang high risk profile-nya masih agresif mungkin. Nah, sebenarnya menurut Kak Glo ini seberapa bener nggak sih mitos atau fakta gitu sih untuk kalau obligasi ini sebenarnya sih untuk anak muda juga sih untuk kita diversifikasi gitu. Iya. Tapi jujur ya, aku tuh dulu sebelum masuk ke sekuritas, I don't know anything about SBN maupun ori gitu kan. Cuma yang ke sini itu pemerintah itu giat banget loh. Dia tuh kalau misalnya lagi mau ngiklanin ori itu dia makin sasar kelompok milenial. Karena emang kalau kita lihat tuh trennya dari tahun 2019 itu kalau kita tarik ke belakang datanya 2 tahun itu investornya itu dari 80.000 sekarang jadi 188.000. Banyak banget Kak. Dan setelah setiap akhir issuance itu dia tuh selalu mencari rekor. Oh ini SR17 kemarin mencari rekor investor tertinggi, dan ori 21 mencari rekor tertinggi. Itu dia selalu tiap kali penerbitan itu dia selalu mengalahkan rekor sebelumnya. Jadi kalau menurut aku emang masyarakat itu sekarang udah makin aware sama adanya si SBN retail ini. Terus kalau dilihatnya juga memang milenial itu banyak. Hampir lebih dari 40% itu yang pegang justru milenial karena di pecahannya itu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kemarin itu dari ori 21 itu kan 1 Enika dia bisa dibeli sampai 2 bio tuh.
kok Tere. Tapi yang ori 22 yang ini itu bisa dibelinya sampai 5M. Karena kalau itu Bentar. 5M. betul 5M. 5M. Jadi kalau menurut pemerintah tuh ternyata sophisticated investornya Indonesia atau high net worth investornya Indo tuh ternyata marketnya gede banget. Jadi dinaikin tuh daripada kita minjem-minjem KTP orang lain atau gimana, mendingan satu orang dinaikin aja ininya untuk apa? Untuk batasnya dia beli itu sampai 5M. Dari 2M ke Glo, ini 5M kuponnya berapa tadi? 5,5 ya? 5,5% ya? kok 5,95. 5,95. Itu Ya. pajaknya berapa? 10% atau 20%? Loh, kalau depo kan depo tuh 20 ya. Kalau obligasi itu dia kemarin dipukul flat sama pemerintah per Agustus tahun lalu di 20%. 20. Sekarang di 10, Kak. Oh, 10. Ih, asik juga ya. Nih, tadi kan maksimum 5M. Yes. 5M kali 5% aja. Ya. 5M kali 5%, setahun 250 juta. Ya. Bagi 12. Tiap bulan. Konektor Wah. tiap bulan. Bagi 12, sebulan 20 juta. Yes. Wah, ini pensiun dini nih namanya. Iya, aku juga surprise sama instrumen ini karena dia tuh benar-benar ya itu tadi dia dijamin sama government, terus setiap bulannya itu pasti kupon tuh keluar. Nggak mungkin lah nggak bakal kayak misalnya kita investasi di obligasi corporate yang non investment grade itu kan dia ada potensi untuk default. Tapi ini dipegang negara, which is Indonesia akan pernah default gitu kan. Jadi emang zero risk sih bisa dibilang. Dan yang seperti Koryo lo bilang ya, kalau GDP Indonesia itu kan 50% itu kan dari konsumsi. Nah, selagi kita melihat, wah kayaknya teman-teman sekitar gue nih masih konsumtif nih, masih Betul. terus wah di luar masih macet, orang aktivitas masih. Sebenarnya kita PDP ya harusnya sama negara. Betul. Jadi orang boros bagus buat ekonomi. Oh iya, betul kok. Nah, kitanya tinggal pinter-pinter manage keuangan aja. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang ada consider untuk mau diversifikasi, mau mencari stabilitas ya, ini adalah alternatif yang menarik ya, karena tadi zero risk, terus mulainya dari 1 juta ya, dan dijamin full. Nih. Betul. Sih. Menarik nih. Waduh, harus di-subscribe nih orinya nih. Oke deh, mungkin malam ini kita sampai sini. Thank you banget insight-nya dari Gloria, dari Koryo juga tadi tentang saham. Walaupun hari ini kayaknya singkat banget ya, masih. Iya, cepet banget. Iya, Mas kenapa ya? Aku juga tadi dengerin kalian kayak ternyata udah mau 1 jam. Cepet banget. Aduh. Oke, next time. Dan next time teman-teman pantengin terus yang kita akan ada setiap hari Senin sampai Kamis ya, dan setiap hari berbeda-beda nih. Nanti besok akan ada tim yang besok hari Jumat ya, berarti nanti hari Senin lagi nih. Oh iya. Oke deh, thank you hari ini. Walaupun singkat, teman-teman yang penasaran, tadi ada yang nanya kok caranya untuk join galeri saham gimana, mungkin bisa langsung di follow aja ya kok ya. Oh iya, tinggal follow aja Galeri Saham. Atau kalau teman-teman ada yang belum punya rekening Trimegah, itu kita ada program sama Trimegah. Jadi buka rekening saham di Trimegah, nanti kode referralnya itu GSM, Golf Sierra Mama. Nanti, tapi ini ada syaratnya ya, untuk dinilai transaksi tertentu, teman-teman bisa mendapatkan tadi yang modul khusus di TradingView, Profit Trader modul itu bisa jadi free buat teman-teman selama bertransaksi di Trimegah Sekuritas. Tapi nanti tinggal dicek aja di link di Galeri Saham mengenai Galeri Saham X Trimegah. Tinggal dicek. Mungkin teman-teman yang baru pun jadi nggak buta-buta banget ya, ada panduannya nih. Ada dari Galeri Saham juga. Nah, ini juga yang di-pin, ini juga ada link untuk e-formnya, teman-teman bisa buka link ini kalau misalnya mau daftar. Terus kalau misalnya mau interested untuk orinya bisa kontak Kak Gue ya.
Ya, Nih, nih, cara nih, nih. Nih ada yang nanya nih. Sorry tadi yang bahas bunga sebulan 20 juta apa ya produknya? Ketinggalan nih. Ori ya, Ori 22 ya. Iya, Mm-mm. kayak kita Tapi bukan main invest dapat 20 juta ya. Iya, itu Tadi 5M. dengan plus iya. iya. Oke deh, thank you semuanya. Oke, thank you Tere. Glo, thank you ya.